Selamat malam, Satgas Penanganan COVID-19 merevisi aturan karantina bagi pejabat pelaku perjalanan dinas ke luar negeri. Dalam aturan itu ada pengecualian karantina bagi pejabat eselon 1 ke atas. Mengapa ada diskriminasi ketentuan karantina antara pejabat dan warga biasa? Inilah Rosi, pilih kasih karantina mandiri. Istrinya ini adalah anggota DPR RI, ini termasuk kategori yang mendapat kekhususan karantina di rumah, sehingga dengan itu dilakukan karantina di rumah. Tidak ada pengecualian untuk seluruh warga negara, baik asing maupun Indonesia, yang baru berpergian dari luar negeri harus menjalani karantina selama 10 hari. Semua masuk ke dalam karantina yang sudah ditentukan. Tidak di rumah, tetapi di tempat-tempat karantina yang sudah ditentukan. Kita pastikan orang yang dapat libur keluar, kita pastikan dia akan dapat 10 hari. Kita tidak mau negeri kita ini dicederai, dicemari oleh COVID yang lain gara-gara kita sendiri tidak disiplin. Sekali lagi, dan kemarin ada upaya-upaya melarikan itu, kita akan langsung ceburin aja masuk ke dalam karantina terpusat. Hari ini, Kamis 16 Desember, pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan kasus pertama varian Omikron di Indonesia. Sebelumnya, varian Omikron inilah yang membuat perpanjangan karantina dari 3 hari ke 7 hari, lalu bertambah lagi ke 10 hari. Lamanya waktu karantina ini membuat orang sering mencoba untuk bersiasat, memperpendek waktu karantina hingga menolak untuk karantina. Kasus anggota DPR Mulan Jamila dan keluarga misalnya termasuk jadi salah satu contoh yang dipersoalkan. Di media sosial ada foto mereka di pusat perbelanjaan usai pulang dari Turki. Padahal seharusnya mereka masih harus karantina. Apalagi setelah ada pernyataan Komandan Satgas Gugus Tugas Bandara Suta, Kolonel Agus Listiono, bahwa BNPB bisa memberikan diskresi karantina mandiri kepada kalangan tertentu termasuk anggota DPR, misalnya Mulan Jamila. Bagaimana sebenarnya aturan karantina bagi kalangan pejabat dan kita sebagai warga negara Indonesia yang biasa-biasa saja? Apakah anggota keluarga pejabat juga berhak mendapatkan keistimewaan karantina mandiri? Saya akan membahasnya dan menanyakannya. Bersama saya di studio, di Menara Kompas, pengamat kebijakan publik Bapak Alvin Lee. Selamat malam Bung Alvin. Selamat malam, Mbak. Anggota DPR dari Partai Nasdem, Kak Irma Suryani Chaniago. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Juga juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito. Prof, selamat malam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Dan melalui Zoom ada warga yang hari ini baru saja keluar karantina di Rumah Susun Pasar Rumput. Warga yang masih menjalani karantina. Dia juga akan berbagi pengalaman soal bagaimana selama ia di karantina. Ada Bung Riza Nazer. Selamat malam, Bung. Semoga nanti audionya diperbaiki. Saya langsung ke Prof. Wiku. Prof. Wiku, pertanyaan mendasar soal masa karantina. Dari kita 7 hari, lalu pernah 3 hari karena kasus melandai, lalu kembali ke 10 hari karena ada varian Omikron. Dalam prinsipnya dulu, Prof. Untuk siapa aturan ini diberlakukan? Ya, baik, terima kasih. Jadi aturan ini berlaku untuk siapa saja, pada prinsipnya begitu. Dan lama harinya berubah-ubah karena sesuai dengan keadaan. Pada saat kasus melandai relatif aman, maka diperpendek masa karantinanya. Karena kita pun yang pendek juga sudah memastikan bahwa keberangkatan 3 kali 24 jam itu juga harus negatif. Tetapi pada saat perkembangan dunia kurang baik, maka kita akan memperpanjang. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Semuanya? Semuanya. Semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali? In prinsip ya, dalam prinsip. Secara prinsip tanpa terkecuali. Namun kita nanti akan memberikan beberapa diskresi yang kaitannya dengan tugas negara. Baik, jadi apa
separah apapun atau selandai apapun, Prof, kasusnya, itu tentu yang akan mempengaruhi masa karantina. Ya. Betul? Nah, dan ini secara prinsip untuk siapapun. Ya. Bisa jelaskan nggak, Prof? Apapun kondisinya, diskresi ini untuk siapa? Ya, pada prinsipnya diskresi ini utamanya adalah untuk orang-orang yang tidak bisa melakukan karantina terpusat dalam waktu yang lama karena tugas negara. Dan tentunya prinsip yang dipegang adalah semakin sedikit orang yang tidak karantina, semakin bagus. Untuk melindungi jangan sampai imported case masuk ke Indonesia. Namun demikian, tidak selalu kondisinya bisa seperti itu. Karena ada hubungan diplomatik untuk WNA, kemudian untuk WNI tertentu yang kaitannya dengan keperluan kesehatan dan seterusnya tidak bisa melakukan karantina sendiri, maka dari itu dilakukannya berbeda. Ya. Begitu juga diskresi untuk atau perbedaan perlakuan lah, peraturan untuk perbedaan perlakuan. Ini masuk akal, make sense. Ketika misalnya kalau misalnya ada kunjungan diplomatik atau misalnya dalam rangka persiapan G20 tidak mungkin harus karantina 10 hari. Tetapi bagaimana mendefinisikan bahwa yang bersangkutan tidak bisa karantina, Prof? Karena ada tugas negara. Ya, jadi para pejabat tertentu yang mempunyai tugas penting dan level tertentu karena semakin tinggi levelnya, semakin besar dampaknya dari tugasnya. Jadi semakin panjang untuk tidak bisa bekerja, pengaruhnya dalam kegiatan sosial ekonomi juga besar. Maka dari itu dan peraturan itu dinamis, melihat berbagai perkembangan yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Maka dari itu diberikannya hanya setingkat eselon 1 ke atas dan ini itu kan berlaku sekarang. Sorry, Prof, tapi kan baru kemarin kan yang paling baru. Ya. Apakah ini artinya ingin mengakomodasi anggota DPR yang disebut oleh anggota DPR selevel presiden, meskipun ini masih menjadi perdebatan. Ini untuk mengakomodasi tugas-tugas negara yang diemban oleh anggota DPR, Prof? Ya, pada prinsipnya siapapun setingkat eselon 1 ke atas yang menjalankan tugas negara bukan untuk kepentingan pribadi, memang bisa diberikan diskresi. Tapi itu pun dengan syarat yang ketat juga. Ya. Jadi tidak serta-merta terus dibebaskan dari karantina. Semua harus karantina. Ya. Pada prinsipnya semua harus karantina, tapi tentu saja ada diskresi ketika dia mengemban tugas-tugas negara. Ya. Bung Alvinli, apakah ini cukup adil? Bisa diterima? Iya, permasalahannya adalah peraturan ini baru keluar kemarin. Tapi yang mendapatkan diskresi ini sudah berjalan sebelum peraturan ini keluar. Dan tidak jelas siapa yang mendapatkan, bagaimana caranya, siapa yang berhak, ini serba tidak transparan. Yang terjadi sekarang adalah bukan hanya pejabat negara level eselon 1 ke atas, tapi juga keluarganya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana memastikan bahwa mereka ini melaksanakan karantina mandiri sesuai dengan peraturan, tidak berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kalau sudah di rumah, siapa yang bisa ngawasi? Ya, jadi diskresi itu sebenarnya sesuatu yang masuk akal. Ya. Hanya saja jangan sampai diskresi itu disalahgunakan oleh semua yang punya memang menjabat sebagai pejabat publik dan kemudian dipakai oleh keluarganya. Bukan cuma itu, pengawasannya bagaimana? Setelah misalnya diberi diskresi, tapi kan tetap harus ada yang mengawasi bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan karantina sesuai dengan standar yang berlaku. Bukan karantina di rumah tapi berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kak Irma, saya mengundang Anda karena dari Nasdem, anggota Partai Nasdem yang mengatakan wajar anggota DPR itu mendapat perlakuan khusus karena setingkat presiden atau selevel presiden. Iya begini Rosi, ini kan adik kita ini masih muda, kemudian pengalamannya di parlemen juga belum banyak. Nah mungkin anak-anak muda di DPR ini perlu rajin membaca regulasi. Ya, ini suara Nasdem nggak Kak? Oh enggak, pribadi. Itu suara pribadi, dipastikan itu. Itu suara pribadi.
Dan itu pernyataan itu dianulir ya, itu bukan menjadi suara Nasdem, dan Nasdem tidak membenarkan suara itu bahwa anggota DPR selevel presiden. Jelas itu clear ya? Jelas clear. Ya karena kan yang setara itu kan institusinya, bukan orangnya, bukan jabatannya. Keliru. Ya harusnya anggota-anggota DPR di parlemen itu harus tahu dengan regulasi Pak Rossi. Dia harus tahu, contoh kecil aja lah begini. Netizen banyak yang bertanya kepada saya karena itu dari Nasdem. Benar nggak Mbak Irma kalau anggota DPR itu setara dengan presiden? Saya bilang itu nggak benar. Karena yang setara itu adalah institusinya, bukan orangnya. Nah yang kedua, anggota DPR itu kan dipilih oleh konstituen. Kecil ya, di dapilnya. Sementara presiden itu dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Ada protokoler presiden, ada protokoler DPR. Itu harusnya dipahami. Apa saja yang menjadi hak protokoler DPR dan apa saja yang harus tahu apa hak protokoler presiden. Sehingga ketika dia ngomong ke publik, jadi nggak bikin kacau seperti ini. Pernyataan itu sudah dikoreksi oleh Kak Irma dari Partai Nasdem. Itu adalah pernyataan yang keliru, 100% salah. Tidak benar menyatakan diri bahwa anggota DPR itu sama dengan presiden. Tetapi faktanya anggota DPR itu ingin mendapat perlakuan yang sama seperti presiden. Mungkin tidak seperti pengawalan pas pampres, tapi treatment khusus terutama di masa pandemi ini dalam hal karantina. Apakah Kak Irma sendiri merasa bahwa anggota DPR perlu mendapat diskresi atau perlakuan istimewa soal karantina? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Wiku ya bahwa anggota DPR yang mengemban tugas negara itu perlu mendapatkan diskresi karena dia memiliki fungsi ya untuk melakukan pengawasan, kontrol, legislasi dan lain sebagainya. Karena itu kan enggak boleh ada kekosongan di situ, Rossi. Nah, tetapi harusnya orang yang sudah diberi diskresi ini tahu diri, harus bisa menjadi contoh. Ya, anggota DPR itu wakil rakyat dan dia harus memberikan contoh yang baik untuk rakyat. Karena dalam beberapa bulan lalu banyak kunker ke luar negeri. Whatever, kalau menurut saya tetap harus mengedepankan yang namanya etika, tetap harus mengedepankan yang namanya tanggung jawab moral. Karena anggota DPR itu contoh teladan publik. Kita sebenarnya malam hari ini saya mengundang Ahmad Dhani untuk menanyakan soal bagaimana ada soal karantina yang belum berakhir tapi sudah di Pondok Indah, tapi Ahmad Dhani menolak untuk hadir. Ada seorang pegiat media sosial yang pertama kali memunculkan foto Mulan dan Ahmad Dhani di sebuah mall. Dia adalah Bung Adam Denny. Bung Adam, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Rossi. Anda yang pertama kali memposting soal foto-foto Mulan Jameela dan Ahmad Dhani di mall. Anda punya motif tertentu ingin menjatuhkan? Apakah Anda bisa memastikan otentisitas dari foto-foto ini? Ya, jadi gini Mbak Rossi. Pertama-tama saya juga maksudnya tidak ada berniat untuk menjatuhkan ataupun mencemarkan nama baik daripada Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Saya ini sebagai pegiat media sosial yang menerima laporan dari beberapa masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela ketika mereka kembali ke Indonesia. Bagaimana Anda bisa tahu itu ada pelanggaran? Jadi salah satu netizen saya, follower saya ini, mereka melaporkan dengan bukti-bukti yang kuat, terutama pada foto dan tanggal. Itu tidak dapat dibantah karena memang mereka mengambil foto itu sendiri dan rekam jejaknya pun di dalam smartphone mereka itu terlihat jelas tanggal, lokasi, dan kemudian jamnya jam berapa. Dan itu bisa 100% saya pastikan tidak hoax. Karena saat-saat ini saya sedang diterpa isu oleh kuasa hukum dari keluarga mereka bahwa dibilang saya penyebar hoax dan saya dibilang tidak mempunyai bukti kuat. Ya, tapi gini, meskipun dia di-post misalnya tanggal, kan belum tentu itu yang mereka lakukan di saat yang sama. Kita kan bisa saja repost. Saya memfoto di meja ini, di tanggal ini 16 Desember, tapi bisa saja saya baru post di bulan Januari. Iya, jadi itu foto itu mereka ambil menggunakan kamera dan mereka simpan di galeri mereka. Jadi kan foto ini tidak bisa dikatakan tidak otentik begitu Mbak Rossi. Ya betul, fotonya betul, tapi masanya itu kan bukan berarti bahwa mereka sedang berfoto di balon udara misalnya, itu di masa mereka yang masih di Turki dan kemudian pada saat di sebuah mall itu dalam jangka waktu yang berdekatan.
Iya, jadi foto-foto ini memang bisa dipertanggungjawabkan oleh beberapa informan yang memberikan informasi kepada saya, dan tentunya saya pun tidak berani mengangkat kasus ini jika memang buktinya tidak akurat, dan saya siap menerima segala konsekuensi jika memang saya dibilang sebagai penyebar hoax untuk menjatuhkan keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Jadi Gitu, apa yang sebenarnya ingin Anda sampaikan? Ya, jadi yang sebenarnya ingin saya sampaikan seperti ini. Kenapa ada privilege untuk anggota dewan karantina mandiri di rumah? Ini kita seluruh masyarakat benar-benar baru tahu karena mencuatnya kasus pelanggaran karantina yang diduga dilakukan oleh keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga memposting ada surat permintaan dari Sekjen DPR RI kepada Kepala Satgas BNPB dan Kepala Satgas Covid dan Kepala BNPB yang menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan karantina mandiri. Nah, pertanyaan saya, siapa yang meng-ACC dan kenapa permintaan tersebut di-ACC? Ini rakyat merasa keadilan ini sangat dicederai. Karena apa? Kita semua disuruh karantina di tempat-tempat tertentu. Sedangkan orang-orang yang kita pilih, wakil rakyat, kok bisa karantina di rumah? Seharusnya kalau wakil rakyat bisa karantina di rumah, kita semua seharusnya bisa dong. Tanpa membebankan kos pribadi kita untuk karantina di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ini kosnya sangat besar. Teman saya, Indra Ken, menghabiskan sampai di situ dulu Bung Adam Dheni. Sebentar, jadi yang Anda persoalkan bahwa kenapa pejabat bisa karantina mandiri di rumah. Hanya itu yang Anda persoalkan ya. Bukan soal masa karantina yang pendek yang harusnya 10 hari tapi kurang dari 10 hari sudah ke mall. Bukan itu ya? Nah, itu juga poin yang paling penting juga. Kenapa? Ketika dalam masa karantina 10 hari, keluarga Ahmad Dhani ini dipergoki oleh salah satu fansnya sedang berada di bilangan mall. Dan yang paling lucunya lagi, Mbak Rosi, mohon izin, kenapa Ahmad Dhani di dalam foto itu tidak memakai masker dan diizinkan untuk masuk. Sedangkan pemerintah selama ini selalu menyarankan kita mentaati prokes dan memakai masker. Ini yang perlu dipertanyakan loh. Ya. Kalau sekarang sudah ada peraturan bahwa ada pejabat eselon 1 di dalamnya bisa termasuk anggota DPR, bisa karantina mandiri, kan boleh dong sekarang? Iya, kalau memang mereka sedang melakukan tugas negara ataupun kunjungan kerja, saya tidak masalah. Tetapi apakah memang ketika keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela ke Turki itu kunjungan kerja, apakah kunjungan kerja itu dilakukan di balon udara? Mengunjungi siapa mereka di balon udara itu? Karena fotonya itu sedang berada di balon udara, berarti secara nggak langsung bisa dapat kita simpulkan mereka sedang berlibur. Itu Pak Tingsi. Baik, Bung Adam Dheni, terima kasih untuk penjelasan Anda. Saya harus hentikan dulu sampai di sini. Terima kasih Bung Adam Dheni. Saya ke Kak Irma. Ya. Bagaimana sebagai seorang anggota DPR menerima laporan dari Bung Dheni ini yang Adam Dheni ini yang pegiat sosial media. Dia bisa mendapat foto-foto di mana pejabat negara itu tidak seperti kunjungan kerja, tapi juga kemudian masa karantina di rumah, tapi sudah ke mall. Apakah ini memang cerminan anggota DPR? Ya, sebagaimana kita tahu, Rosi, memang sebagai anggota DPR seharusnya menjaga diri. Jangan melakukan hal-hal yang di luar tugas atau tupoksinya ketika perjalanan dinas ke luar negeri. Saya nggak mau menutup-nutupi. Memang ada anggota DPR yang ke luar negeri yang 1 hari, 2 hari ikut kunjungan kerja, after itu mereka pergi jalan-jalan sama keluarganya, itu juga ada. Nggak perlu saya tutup-tutupi karena saya menginginkan adanya perubahan paradigma di DPR sendiri juga. Ya, tapi yang tadi digugat oleh Adam Dheni adalah kenapa DPR boleh tidak karantina mandiri. Apakah gugatan itu valid? Saya kira yang disampaikan Pak Wiku tadi sudah jelas dan harusnya Adam Dheni tadi paham bahwa memang ada diskresi untuk anggota DPR karena dia melakukan tugas negara. Tetapi kalau kemudian tugas negara itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, nah itu yang boleh digugat. Kalau dia tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR dengan baik dan benar sesuai diskresi yang diberikan oleh BNPB, kemudian Satgas Covid, menurut saya why not? Nggak ada masalah. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan pengalaman seorang WNI yang baru pulang dari luar negeri. Ia mengaku harus menunggu 1 malam di dalam bus untuk mendapatkan tempat karantina gratis yang disediakan pemerintah. Saya kembali saat lagi dalam tema Pilih Kasih Karantina Mandiri.